Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran nahwu ya, kitab Jurumiyah menerangkan tentang tanda-tanda fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinah. Wal fi'lu, kalimat fi'il, yu'rafu bisa diketahui biqad dengan qad. Jadi kalimat fi'il bisa diketahui dengan qad. Wa sini dan sin, wa sawfa dan sawfa, wa ta'i ta'nisi dan ta' tanis yang mati, wa ta'i ta'nisi sakinati dan ta' tanis yang mati. Jadi fi'il bisa diketahui dengan 1 qad, 2 sin, 3 saupa, yang keempat yaitu ta' tanis sakinah. Contohnya qad aflahal mu'minun. Aflaha kemasukan qad, berarti dipastikan kalimat yang nyambung dengan qad aflaha adalah fi'il. Al-mu'minun adalah fa'ilnya qad. Jadi qad aflahal mu'minun. Qad ini masuk kepada fi'il madi, namanya qad li tahqiq ya. Harus ingat ya, qad li tahqiq, sesungguhnya, sungguh beneran ya, disungguh-sungguh atau sesungguhnya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha, sungguh beruntung. Sopo al mu'minun, orang-orang yang beriman. Jadi qad ini ditahqiq. Kemudian qad ada yang masuk kepada fi'il mudhari'. Qad itu kan, fi'il itu kan ada 3, ada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ini yang kedua, qad masuk kepada fi'il mudhari'. Qad yaqumu. Qad yaqumu zaidun. Maknanya terkadang atau kadang-kadang. Qad yaqumu, terkadang berdiri, sopo zaidun zaid. Lafadz yaqumu adalah fi'il, kemasukan qad. Jadi qad adalah ciri dari kalimat fi'il. Ulangi, qad adalah ciri dari kalimat fi'il. Setiap kalimat yang kemasukan qad itu pasti fi'il. Apakah fi'il madi, apakah fi'il mudhari'. Maknanya, ulangi lagi, kalau qad itu yang ke fi'il madi namanya qad li tahqiq. Kalau yang masuk kepada fi'il mudhari' namanya qad li taklil, kadang-kadang. Kemudian yang selanjutnya adalah sin. Wal fi'lu yuropu biqad wa sini sin. Contohnya lafadz sayaqulu. Sayaqulu sufaha'u. Ini asalnya yakulu, qala yakulu ya. Kemasukan sin menjadi sayaqulu. Ini fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya yaitu as-sufaha'u. Sayaqulu sufaha'u. Artinya bagaimana? Kalau setiap fi'il mudhari' yang kemasukan sin, maknanya yang tadinya itu bisa hal, bisa istiqbal, maka berubah menjadi istiqbal. Jadi sayaqulu akan. Jadi akan berkata, sopo as-sufaha'u, orang-orang bodoh ya. As-sufaha. Jadi sayaqulu, tadinya yakulu itu sedang dan akan, tetapi ketika kemasukan sin, ini sin, maka berubah zamannya menjadi zaman istiqbal. Jadi akan, ingat ya, akan, sayaqulu sufaha'u, akan berkata. Ini surat Al-Baqarah ya. Kemudian yang ketiga adalah saufa. Kalimat yang kemasukan saufa, maka kalimat itu pasti fi'il. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Saufa ini sama maknanya, menjadi istiqbal. Saufa, kelak kamu akan mengetahui. Jadi akan maknanya akan ya. Jadi karena ini zamannya istiqbal. Tadinya sih bisa hal, bisa istiqbal, tapi karena sudah kemasukan saufa, maka menjadi istiqbal. Ingat ya semuanya, ingat. Kemudian yang keempat,
adalah tak tanis sakinah. Sakinah itu mati ya, tak tanis sakinah. Contohnya Ja'as Halimah. Ja'as Halimah, tak tanis ini khusus masuk kepada fi'il madi. Ja'a nih, ja'a, kemasukan tak tanis berarti ini adalah pasti fi'il. Lafaz ja'a ini pasti fi'il. Kenapa pasti fi'il? Karena kemasukan tak tanisnya sakinah. Jadi tak tanis sakinah ketika fa'ilnya adalah mu'annas. Ja'as halimatu, ja'as, nah, sudah datang sopo halimatu halimah. Qomas hindun, asalnya koma, kemasukan tak tanis. Berarti qomas ini adalah kalimat fi'il, ja'a adalah kalimat fi'il, fi'ilnya pasti fi'il madi. Jadi tak tanis sakinah pasti masuk kepada fi'il madi. Qomas hindun. Contoh lagi ya. Lanjutkan, contoh lagi. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalatu. Nah, ini qomat ini adalah kalimat fi'il. Kenapa kalimat fi'il? Karena kemasukan tak tanis sakinah dan juga kemasukan qad. Jadi lafaz qomas di sini kemasukan dua alamat, satu qad, kedua tak tanis sakinah. Ya, ingat ya. Jadi kalimat qomat adalah kalimat fi'il yang kemasukan dua alamat, dua ciri, yaitu qad dengan tak tanis sakinah. Ini fi'il madi ya, karena cirinya apa nih? Ya, tak tanis sakinah, udah pasti madi. Kalau qad bisa masuk kepada fi'il madi, bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Kemudian tola'atis syamsu, tola'a kemasukan tak tanis sakinah, maka tola'as adalah kalimat fi'il. Jadi kalimat fi'il itu cirinya ada 4 kalau di dalam kitab Ajurumiyah ya, yaitu wal fi'lu yu'rafu biqad wa sini wa sawfa wa ta'nisi as-sakinah. Kita baca lagi. Perlu diketahui bahwa tanda fi'il dengan huruf qad itu bisa masuk kepada fi'il madi, artinya litahqiq, sesungguhnya, atau menyatakan sesuatu ya, jadi yang sesungguhnya nih. Dan bisa juga masuk kepada fi'il mudhari' yang artinya kadang-kadang, ditaklil ya, jadi taklil. Kemudian lafaz saufa dan sin khusus masuk kepada fi'il mudhari', zamannya mustaqbal. Jadi kalau kalimat fi'il mudhari' sudah kemasukan sin dan saufa, maka menjadi mustaqbal atau akan datang. Adapun fungsinya ialah saufa untuk menyatakan masa yang akan datang, lil ba'id, jadi jauh ya, akan datangnya agak jauh. Sedangkan kalau sin untuk menyatakan masa yang akan datangnya lil qarib, lebih dekat ya. Jadi lebih dekat. Ingat ya, supaya kita semua semakin paham tentang ilmu nahwu dan makna-maknanya. Kata Nadim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'i ta'nisi ma'at taskini wa ta fa'alta mutlaqan kajitali wa nuni wal ya kalau di wal ya'i fif'alanna waf'ali ya. Tanda fi'il itu dapat diketahui dengan melalui huruf qad, sudah ya. Kemudian melalui sin, sudah. Dan melalui tak tanis yang disukunkan, sudah, berarti sudah 3. Juga dengan huruf ta. Nah ini, dengan huruf ta, domir marfu. Nah, domir marfu. Pada lafaz fa'alta secara mutlak. Seperti dalam contoh jitali. Nah, jitali. Jita ini taknya marfu, domir marfu. Domir apa? Marfu. Engkau telah datang. Kata jawabnya si jita wis teka sapa sira li maring ingsun. Kemudian lagi ciri fiil ini kan salah satu ciri fiil tak domir marfu ya. Kemudian nun apa? Nun taukid. Nun taukid itu yang gimana? Yang ada tasdidnya tuh, ada siddahnya tuh.
pada lafad if'alanna. Nah, kalau sudah ada lafad if'alanna nih, ini lafad if'alanna ini pasti fi'il. Pasti apa? Pasti fi'il. Kenapa fi'il? Karena kemasukan nun taukid sakilah. Nun taukid nih. Cirinya nih, nun taukid. Nun taukid itu ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah. Kerjakanlah sungguh-sungguh. Dan ya mu'annasah muhatabah pada lafad if'ali, kerjakanlah olehmu. Ini adalah ciri daripada fi'il ini. Ya, ini namanya ya mu'annasah mukhatabah. Apa katanya? Ya mu'annasah mukhatabah. Itu adalah salah satu ciri fi'il. Ini tambahan ya, tapi ini pasti. Nah, kita kemudian tanda fi'il. Tanda fi'il 1 saufa sudah, 2 qad, 3 sin, 4 tak tanis ya. 4 nih. Kemudian tak tanis yang sukun. Kemudian domir marfu'. Kemudian nun taukid, kemudian ya mu'annasah mukhatabah. Jumlahnya ada 7. Ya, ingat ya supaya lancar nih. Ulangi. Sin saupa, qad, sin, ta'nis sakinah atau yang disukun, kemudian domir marfu, kemudian nun taukid, kemudian ya mu'annasah mukhatabah. Jelas ya. Kita lanjutkan pelajarannya. Latihan. Ini latihan nih. Nomor 1, apakah ta'rif atau pengertian atau definisi daripada fi'il? Fi'il itu apa? Sudah dia katakan fi'il itu huwa kalimatun dallas ala ma'nan fi nafsiha waqturinas bi zamanin wad'an. Jadi fi'il itu kalimat yang menunjukkan dirinya yang bersamaan salah satu zaman. Kemudian ada berapakah tanda fi'il? Tanda fi'il kalau yang tadi kita pelajari jumlahnya ada berapa? 7. 1 qad, sin, saupa, ta'nis sakinah, kemudian nun taukid, kemudian ya mu'annasah mukhatabah, kemudian yang terakhir adalah domir marfu' ya. Posisinya menjadi fa'il domir marfu'. Kemudian yang ketiga, ada berapakah fi'il itu? Ayo, ada berapa jumlahnya fi'il itu? Ada 3, 1 fi'il madi, 2 fi'il mudhari', 3 fi'il amar. Berilah contohnya masing-masing. Contohnya doroba, yadribu, idrib. Doroba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari', idrib fi'il amar. Apakah kegunaan huruf qad dalam fi'il madi? Kegunaannya untuk meyakinkan karena maknanya sungguh-sungguh. Apakah kegunaan huruf qad dalam fi'il mudhari'? Ini ada litaklil, memberikan makna kadang-kadang atau terkadang. Kemudian, apakah kegunaan sin, saupa, dan ta'nis? Kegunaan sin menunjukkan kepada fi'il mudhari' zaman mustakbal. Saupa juga menunjukkan zaman mustakbal ya. Kemudian ta'nis menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat fi'il yang fi'ilnya fi'il madi, fa'ilnya pasti mu'annas. Nomor 7, berilah contoh qad, sin, dan saufa. Contoh qad aflahal mu'minun. Itu contoh qad yang di dalam ayat Al-Quran. Qad aflahal mu'minun. Qad yakumu zaidun. Contoh sin, sayakulus sufaha. Kemudian saufa ta'lamun. Nah, itu contoh-contohnya. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Semua yang ada di sini semuanya lancar barokah. Amin. Allahumma amin. Ya, kemudian yang terakhir tanda huruf. Huruf wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf ialah lafaz yang tidak layak disertai tanda isim atau tanda fi'il. Jadi huruf adalah wal harfu utai huruf ikumma. Huruf la yasluhu yang tidak
pas, yang tidak layak, ma'ahu bersama huruf, opo dalilu ismi, dalil atau tanda-tanda isim, dan juga tidak pantas dikasih tanda-tanda fiil. Jadi huruf adalah tidak pantas dikasih tanda isim dan juga tanda fiil. Maksudnya huruf itu ialah lafaz yang tidak disisipi tanda isim atau tanda fiil. Contoh ialah seperti huruf khofat, huruf jar, kan nggak ada tandanya tuh. Terus kemudian yaitu min, ila, an, dan lain sebagainya. Banyak kan huruf jar dan sebagainya. Juga seperti huruf istifham, hal dan a nih. Afala ta'qilun. Hal sholaita. Hal sholaita, apakah engkau sudah sholat ini? Ini adalah huruf istifham. Ini juga huruf istifham. Lafaz-lafaz itu disebut dengan huruf a, hal, dan huruf-huruf jar itu disebut dengan huruf. Sebab selalu tidak ditanwin atau disisipi alif lam. Kan nggak bisa. Ini dikasih alif lam, ini dikasih alif lam, nggak bisa ya. Nah, dikasih kod, dikasih tak tanis yang disukunkan dan sebagainya. Contoh, wal harfu lam yasluh lahu alamah illam tifa qabulihil alamah. Huruf itu selamanya tidak layak diberi tanda. Ingat ya, wal harfu lam yasluh lahu alamah. Huruf itu selamanya tidak layak diberi tanda. Yaitu tiada menerima alamah. Ya, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.